Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Alwada dengan NIM 11911013327. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memenuhi untuk nilai mata kuliah saya media pengembangan pembelajaran IPA dengan dosen pembimbing Ibu Dinia. Baik, pada PPT kali ini yang akan saya presentasikan berupa jaringan otot pada manusia. Langsung saja kita memasuki dengan slide selanjutnya. Kita klik login. Baik, pada jaringan otot pada manusia, saya membagi dengan 4 kelompok ataupun 4 referensi yang disebarkan. Yang pertama ada jaringan otot, yang kedua ada jenis-jenis otot, yang ketiga ada struktur otot, yang keempat ada uji kompetensi setelah untuk memperkuat argumen ataupun ilmu kita di uji kompetensi tersebut. Dan kemudian di sini ada videonya untuk memperjelas dari materi yang akan kita suguhkan nanti. Kita akan memperjelaskan terlebih dahulu yang pertama jaringan otot. Kita masuk terlebih dahulu. Jaringan otot adalah sistem pergerakan tubuh manusia bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh, terdiri dari sel-sel otot yang mengandung jaringan ikat. Metabolisme sangat aktif sehingga membutuhkan banyak oksigen dan sumber nutrisi. Next. Nah, kemudian struktur sel otot adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membran sel, disebut dengan sarkolema atau paraplasma mela. Yang kedua ada sitoplasma, disebut dengan sarkoplasma. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma, disebut dengan retikulum sarkoplasma. Yang keempat adalah mitokondria, disebut dengan sarkosom. Yang kelima ada mikrofilamen, disebut dengan myofibril. Nah, itu adalah struktur sel otot yang saya paparkan pada slide ini. Kemudian jaringan ikat yang terdapat pada otot berupa yang pertama ada epimysium, yang kedua ada premisium, yang ketiga ada endomysium. Itu adalah jaringan ikat yang terdapat pada otot. Kemudian kita kembali lagi kepada slide sebelumnya ataupun poin intinya yang telah kita sebar tadi. Yang kedua di sini ada jenis-jenis otot. Saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis otot. Yang pertama ada jenis otot namanya otot lurik. Otot lurik ini apa sih sebenarnya? Otot lurik itu disebut juga dengan otot rangka, melekatnya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Tanpa ada otot lurik ini maka tubuh kita tidak bisa bergerak. Karena setiap kegiatan, setiap aktivitas otot luriklah yang bekerja keras untuk menggerakkan seluruh otot ataupun seluruh badan kita untuk bisa melakukan aktivitas. Yang kedua adalah namanya otot jantung. Otot yang terus bekerja tanpa kita tidak sadar dan tanpa kita perintah. Otot ini bergerak dengan sendirinya meskipun otak kita tidak menyuruhnya, tetapi otot jantung ini tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Itu yang bisa kita rasakan di sebelah kiri kita ataupun otot jantung kita. Yang ketiga ada namanya otot polos. Otot polos berbentuk gelondongan dan termasuk ke dalam jenis otot autonomi, biasanya melapisi organ-organ di dalam tubuh. Yang keempat ada otot sinergis dan antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara searah. Si otot-otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Sedangkan otot antagonis dan otot yang bekerja berlawanan. Artinya apabila satu otot mengalami kontraksi, maka otot yang lain ikut berkontraksi ataupun melakukan relaksi. Baik, itu adalah pengertian dari jenis-jenis otot tersebut. Kita masuki slide selanjutnya, memasuki dari ciri-cirinya. Apa sih sebenarnya termasuk dari ciri-ciri otot lurik tersebut? Yang pertama adalah yang dari otot lurik itu inti selnya banyak dan berada di bagian tepi. Yang kedua bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Yang ketiga terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Yang keempat ada termasuk otot volunteer, harus bekerja dengan kesadaran. Yang kelima adalah mampu bekerja keras dan cepat tapi mudah lelah. Baik, kita masuki selanjutnya. Ciri-ciri otot jantung di sini sudah saya paparkan dan pada slide sebelumnya juga kita sudah menjelaskan apa sih otot jantung itu. Kemudian ada ciri-ciri otot polos, bisa kita baca dan kita pahami terlebih dahulu apa ciri-cirinya. Kemudian yang keempat ada otot sinergis atau antagonis. Bisa kita baca ciri-cirinya. Perbedaannya signifikan, ada yang pertama otot yang cara kerjanya saling mendukung, itu otot sinergis. Tetapi kalau otot antagonis, otot yang cara kerjanya saling berlawanan. Itu bisa dibilang lawan dari otot sinergis dengan antagonis, berbeda sedikit. Kita kembali lagi ke home. Masuk kita ke struktur otot.
pada poin yang ketiga. Jadi pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan pengertian dan ciri-cirinya. Maka ini saya tunjukkan gambar. Yang pertama di sini ada namanya otot polos. Otot polos ini bisa kita lihat pada gambar di slide yang ada gambarnya. Kemudian ada otot lurik, kemudian ada otot jantung, dan kemudian di sini ada 3 kerangka manusia yang menggambarkan perbedaannya. Yang pertama struktur kerangka tubuh manusia, yang kedua itu jaringan otot manusia, yang keempat adalah sistem saraf manusia. Kemudian pada slide selanjutnya adalah strukturnya. Di sini bisa kita lihat bahwa gambar sedetailnya dari otot-otot yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita kembali lagi ke home. Uji kompetensi. Uji kompetensi di sini bisa kita pelajari ataupun kita mengasah ilmu kita yang telah kita dapat untuk bisa kita realisasikan kemana ilmu ini kita berlabuh. Pembahasannya juga ada di sini semua. Oke. Baik. Kita akan langsung saja kembali ke home. Nah, pada halaman pertama ini sudah saya terapkan video yang bisa membuat pemahaman kita lebih mendalam terkait jaringan otot pada manusia. Kita klik aja langsung PPT-nya yang ada di slide ini, kemudian kita tunggu untuk kemudian kita lakukan kita bisa langsung tonton videonya di YouTube. Itu adalah penjelasan dari otot pada manusia, bisa kita cek sendiri linknya di pada YouTube tersebut. Itulah penjelasan dari PPT saya. Terima kasih, dan apabila ada pertanyaan silahkan klik Facebook saya dan Instagram saya, silahkan untuk bertanya kemudian hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari PPT yang saya paparkan. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.